2,7 miliar itu real selama 27 bulan disaksikan satu negara ini menjadi 6,133 kapitalisme ini. Ini bukti bahwa ini aset yang Semua langka. itu masalah bikin di di otak gitu, di mental. Lu berani nggak? Buat kalian yang masih di titik nol, gue pengen bilang ini dulu ya. Sebelum ini semua mulai, jangan fokus kepada uangnya. Fokus kepada pengembangan diri kalian dulu. Kalau besok, orang yang dijuluki Raja Kripto Indonesia masuk penjara, Bitcoin bakal mati gak? Jawabannya, enggak. Yang bisa hancur itu manusia, bukan sistemnya. Teman-teman, beberapa hari ini nama kripto lagi jelek banget di mata masyarakat. Lagi-lagi, kripto disalahkan. Bitcoin dibilang penipuan. Blockchain dibilang jebakan. Semua diseret gara-gara satu nama. Nama yang selama ini dijuluki Raja Kripto Indonesia. Gue gak mau bahas kasusnya. Gue gak mau menghakimi siapapun. Karena itu bukan tugas gue. Itu urusan hukum. Yang mau gue bahas hari ini cuma satu hal. Kripto tidak rusak karena satu manusia. Kalau satu orang masuk penjara, lalu Bitcoinnya ikut salah, berarti dari awal kita salah paham. Kalau ada orang nipu pakai uang, apa uangnya yang salah? Kalau ada orang nipu pakai emas, apa emasnya jadi haram? Enggak, yang salah itu manusianya. Dan gue mau jujur di video ini, gue pribadi adalah salah satu orang yang awal melek finansial karena Timothy. Banyak hal tentang pentingnya uang, tentang cara mikir jangka panjang, tentang jangan hidup cuma dari gaji ke gaji. Itu gue pelajari juga dari konten beliau, dan karena edukasi finansial itu, hidup keuangan gue hari ini jauh lebih baik. Makanya, gue percaya satu hal, tapi setiap orang juga punya sisi terang, setiap orang punya sisi gelap, dan tugas kita bukan nyembah manusia, tapi ambil ilmunya, buang egonya. Masalah terbesar di kripto itu bukan Bitcoinnya. Masalahnya adalah kita sering terlalu percaya manusia. Padahal kripto itu diciptakan supaya kita tidak perlu percaya siapapun. Disclaimer. Video ini bukan ajakan membeli atau menjual aset kripto. Ini bukan nasihat keuangan. Semua keputusan investasi adalah tanggung jawab pribadi. Kripto memiliki risiko tinggi. Harga bisa naik dan turun secara ekstrem. Lakukan riset pribadi sebelum berinvestasi. Gue makanya nggak pernah ngajarin trading. Gue nggak pernah janji cuan. Gue nggak pernah jual mimpi. Yang gue lakuin cuma satu. Nabung Bitcoin 100.000 per minggu. Pelan, kecil, konsisten. Karena gue sadar yang bikin bangkrut itu bukan Bitcoin, tapi nafsu. Dan hari ini saya akan lanjut lagi beli Bitcoin, dan ini minggu yang ke-49. Selesai. Menurut keyakinan saya, Bitcoin itu aman. Yang sering gak aman itu manusianya. Kalau satu influencer hilang hari ini, Bitcoin tetap hidup. Kalau satu manusia jatuh, blockchain nggak peduli. Karena Bitcoin bukan milik siapapun. Dan justru disitulah nilainya. Gue bukan raja kripto. Gue cuma gembel yang nabung 100.000 per minggu. Tanpa janji, tanpa mimpi instan. Karena di dunia yang penuh kebohongan, yang paling mahal itu kesabaran. Kalau menurut lo, video ini bermanfaat, share ke orang yang masih nganggep Bitcoin penipuan. Biar yang tercoreng itu manusianya, bukan teknologinya. Sampai jumpa di Beli Bitcoin minggu depan.